Ustadz sudah siap menyampaikan materi pada malam hari ini? Insya Allah. Oke, baiklah berhubung pemateri kita sudah siap, Insan mengingatkan kembali kepada semuanya, marilah kita luruskan niat buat menambah ilmu, siapin catatannya juga boleh. Terus yang memungkinkan untuk open cam dipersilahkan. Harapannya teman-teman menyimak dan bila mana nanti ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, silahkan disiapkan pertanyaannya. Baiklah, marilah kita buka Majelis Ilmu Akademi Pranika dengan tema Pengen Nikah dan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. kepada Ustadz Luki disilahkan untuk Oke, baik. Terima kasih Mas Insan. Semoga Mas Insan di sana sinyalnya baik-baik saja. Eh, Teman-teman sekalian, boleh dijawab ya di kolom chat. Salam saya yang nggak bisa on mic. Boleh jawabnya dengan di chat atau mau di on mic ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, kalau teman-teman menyalakan kameranya, ya, kalau tidak ada kendala ya, kalau tidak ada kendala, silakan dinyalakan kameranya sebagai sebuah bentuk adab majelis ya, menghormati majelis. Teman-teman sekarang sedang eh, menuntut ilmu, ya, sedang mencari ilmu, apalagi ini ilmu pernikahan gitu ya. Jadi kalau tema kita malam hari ini kan pengen nikah gitu ya. Jadi kalau pengen nikah berarti kan sudah siap nikah gitu kita harusnya. Nah, kalau sudah siap nikah berarti harus sudah siap ilmunya. Nah, dari mana kita tahu siap ilmunya? Ya, ngajinya serius gitu ya. Nyari ilmunya serius. Nah, salah satu tanda serius adalah menyalakan kameranya. Oke, sepakat? Yang tidak ada kendala, mangga silakan dinyalakan kameranya ya. Tadi sudah disampaikan sama Mas Insan, bagi yang menyalakan kamera silakan persiapkan ya auratnya dan seterusnya. Oke. Malam hari ini saya dikasih tema oleh panitia, tema tentang pengen nikah ya, antara rencana, logika, dan doa gitu ya. Saya pengen tahu dong di antara teman-teman yang hadir hari ini, yang hadir malam hari ini, siapa yang sudah siap nikah? Ketik angka 1 di kolom chat. Boleh ya. Udah tampil ya slide saya? sudah Ustadz. Oke, aman. Siapa yang sudah jawab? Oh, ada Bang Karman. Kalau Bang Karman setahu saya udah nikah ya. Masa mau nikah lagi? Dede Firdaus. Nah, cuma satu orang nih yang siap ini. Ada Magister Kehutanan. Nah, siapa namanya itu? Ya, nah, Kak Insan sudah siap juga. Angka 1. Akademi Pranikah. Nah, ini siapa ini Akademi Pranikah ini? Panitia. Boleh? Ini ada berapa orang di yang hadir di room? 21 Baru Ustadz. 21, baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 6. Saya nunggu separuhnya. Kalau nah, 7, 8, 8, berapa separuhnya? Kalau separuhnya berarti berapa Mas Insan? 10 Separuhnya yang ada. Ustadz. Nah, 10. Nah, ada yang ragu-ragu. Wah, Mbak Reni, Andriani ragu-ragu. Yang udah siap? Siapa lagi? Ya, baru 8, kurang kurang 1. 8 kurang 2 berarti. Ada? Wah, yang lainnya gimana ini? Abstain. Ya, oke. Baik, teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi Muhammad ba'du. Puji syukur alhamdulillah teman-teman, saya eh, diundang lagi sama teman-teman Akademi Pranikah. Eh, kita sempat bekerja sama juga ya di bulan Ramadan ya kalau nggak salah ya.
Hari ini saya diundang untuk menyampaikan materi tentang pengen nikah antara rencana, doa, dan logika. Ya. Saya udah nanya tadi kepada teman-teman bahwa siapa di antara teman-teman yang sudah siap nikah. Jadi antara pengen dan siap itu sebenarnya ada bedanya enggak sih, gitu ya. Tapi sebelum ngomong lebih jauh teman-teman semuanya, bagi yang belum kenal saya, ya, kalau panitia insya Allah sudah kenal. Jadi ada beberapa teman mungkin yang di sini belum kenal sama saya, izinkan saya kenalan dulu ya. Nah, ini nama saya, Lucky B. Rauf. Ya. Jadi kalau nanti ketemu di Instagram ada nama Lucky Rauf, nah itu nama saya juga. Ya. Kok nggak ada B-nya di tengah? Nah itu B itu rahasia ya, rahasia ya, tidak perlu diberitahukan. Tapi kalau kemudian nanti ketemu sama buku-buku yang saya tulis, biasanya akan saya tulis juga biasanya. Ya. Jadi nama Lucky itu nama asli saya, nama Rauf itu nama tambahan. Jadi kalau teman-teman panitia nanti mau transfer ya ngarep ya. Panitia biasanya transfer kan nanya nomor rekening biasanya ya. Nah, tidak ada nomor nama Rauf di situ. Adanya nama Luki, L-U-K-Y nggak pakai C. Nah, teman-teman panitia itu biasanya suka suka keliru nulis ya. Ada C-nya. Nama saya dilahirkan dari bapak saya dikasih nama Luki, L-U-K-Y. Nah, gitu. Kemudian ada huruf B di tengah-tengah itu. Nah, B-nya itu apa? Rahasia. Ya, biasanya yang tahu adalah panitia yang mau transfer saya biasanya, gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian aktivitas saya hari ini ngapain? Saya trainer, kemudian writer, ya, penulis, kemudian business owner, ya. Bisnis saya ini sekarang yang eh, di maintain sama istri saya ada walimah walimah walimahin wedding syar'i, ya. Ini wedding syar'i. Eh, saya saya kebetulan tinggalnya di Bogor ya. Ini wilayahnya di sekitar Bogor dan sekitarnya ya. Bogor dan sekenanya ya. Kemudian ada atau saya trainer di AOD ya, Art of Dakwah, AOD Learning. Ini yang dibimbing sama Ustadz Asep Supriyatna ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang kenal. Kemudian aktivitas saya yang lain adalah creative writer, tadi writer tadi ya. Menulis, alhamdulillah dengan izin Allah saya sudah menulis 19 judul buku dan dulu suka menulis di akun Tausiah Cinta underscore ya. Karena itu akun pertama yang kita bikin waktu 2015 ya, Tausiah Cinta underscore. Nah, kemudian saya sekarang banyak nulis di akun pribadi saya yang biasanya saya collab dengan akun-akun saya yang lain. Itu aktivitas saya sehari-hari, kemudian ini aktivitas dedicated ya untuk dakwah. Saya pendiri atau founder dari komunitas Yonika Syar'i yang sekarang kemudian kita alihkan menjadi majelis ya, majelis perjodohan syar'i namanya Jodoh Fisabilillah. Itu aktivitas saya. Dan ini beberapa buku yang sudah pernah saya tulis. Mungkin teman-teman kalau nyari beberapa buku ini mungkin tidak ada di toko buku, tapi kalau mungkin nyarinya di toko orange ya atau toko hijau dengan judul-judul yang ada ini insya Allah masih ada. Gitu ya. Ini kemudian keluarga kecil saya, ya saya menyebutnya keluarga kecil karena anak saya baru 6, ya istri saya sudah 1. Ya, itu biasanya saya kenalannya gitu ya. Uh, Baru 6 ini kalau di foto ini 5 ya. Ini yang paling kecil nanya, "Pi, foto saya kok nggak ada di situ?" Ya ini waktu 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 dia masih belum lahir gitu ya. Karena ini kakaknya yang nomor 5 yang digendong yang di pangku ini masih kecil ya. Oke, kalau mau ngobrol dengan saya, mau interaksi dengan saya, ada di sosial media saya. Eh, Ini sosial media saya. Ada Cofisah TV, ada di YouTube, kemudian ada Instagram, dan kemudian ada di Facebook. Ya, rata-rata nama akun sosial media saya biasanya itu Lucky Rauf gitu ya.
Oke, baik. Bismillah, kita mulai teman-teman semuanya. Tadi saya udah nanya kepada teman-teman semuanya, teman-teman sudah siap untuk menikah, ya? Sudah siap untuk menikah. Pertanyaan berikutnya adalah, serius sudah siap nikah? Apa buktinya kalau teman-teman semuanya sudah siap nikah? Nah, tadi ada yang jawab angka 1, ya. Kita mulai dari yang Ikhwan dulu. Coba, saya pengen dengar suaranya deh. Atau yang Ahmad dulu deh. Mbak Sri Megawati Lubis. Boleh on mic, Mbak Sri Megawati Lubis? Bisa on mic? Nggak ada, Mbaknya? Kita geser ke bawahnya, Mbak Agustina. Ya, Agustina ini Ahmad kan ya? Mbak Agustina, boleh on mic? Itu mah jawab salam ya, bukan yang jawab siap ya. Salah, salah. Kita geser ke bawah lagi. Oh iya benar, Mbak Sri Megawati Lubis. Kalau Bang Karman mah nggak usah ditanya ya, udah siap, udah nikah dia. Kemudian ada Pak Dede Firdaus, ini Ikhwan apa Ahmad? Ahmad, apa Ikhwan ya? Boleh on mic? Boleh dinyalakan mic-nya? Mas Dede Firdaus, saya mau ngobrol, bisa? Ada nggak orangnya? Orangnya jangan-jangan nggak ada. Ada nggak Mas Insan? Masih ada? Suaranya nggak ada ini. Mas Dede Jumpa, Firdaus. Ustaz. Mas Dede Firdaus, suaranya masuk nggak? Cek, cek. Masih ada. Oh, nggak ada suaranya. Mas Dede. Oke. Kita geser ke yang lainnya dulu ya, Mas Dede Firdaus. Kayaknya suaranya nggak masuk. Ke, nah ini namanya Magister Kehutanan. Udah di rename belum namanya? Magister Kehutanan. Siapa tadi yang menamakan dirinya Magister Kehutanan? Apa Ikhwan apa Ahmad ini? Masih ada nggak namanya orangnya? Nggak ada? Nggak ada juga. Mas Insan ini berarti. Saya nanyain hostnya, hostnya udah siap Itu nikah. itu udah Ustadz. Ada yang masih magister kehutanan. Kenapa? Ada yang jawab magister kehutanan tadi. Siapa namanya? Itu Rizka Amelia. Mbak Amelia. Rizka Amelia. Mbak Rizka Amelia boleh on mic? Bisa on mic. Bisa, Ustadz. Nah, Nah, tadi udah jawab tadi siap udah jawab nikah. siap nikah. Iya, Ah, benar tadi. Apa kira-kira bentuk kesiapannya sudah siap nikah itu apa? Menurut Mbak Rizka Amelia. Boleh on mic? Boleh dinyalakan mic-nya? Belum dinyalakan mic-nya, Mbak Rizka. Mohon maaf, Nah, on cam ya, Ustadz. kenapa? Eh, karena sinyalnya hilang-hilang. Oh gitu. Oh Mbak Rizka gitu. ada di mana, Mbak Mbak Rizka Rizka? ada di mana, Mbak Rizka? Saya di Medan. Di Medan, Di Medan, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Iya. Feedback suaranya. Nggak Oh, apa-apa, feedback enggak suaranya. silakan. Nggak apa-apa, Mbak, silakan. Menurut saya kesiapan dalam menikah itu tentu saja kan dari segi tidak bisa dipungkiri dari segi umur, juga dari segi kematangan, baik itu dari segi kematangan finansial, emosi, juga berpikir dalam hal menghadapi segala macam gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Ya, Oke. ya, ya, oke. Hatur nuhun, terima Hatur nuhun, terima kasih kasih Mbak Rizka Mbak Amelia. Rizka Amelia. Saya satu lagi deh, nanya yang lain. Ini kebanyakan perempuan ya? Atau ada yang mau resen? Ada yang mau resen menjawab pertanyaan saya? Bentuk seriusnya udah siap nikah itu apa sih? Kalau Mbak Reni jangan ditanya karena masih ragu ya. eh Bella, Mbak Bella. Ada nggak Mbak Bella di sini? Masih ada nggak?
Ini kebanyakan orang Sumatera ya. Ada Lubis, ada Nasution. Ada Mbak Bella? Ada Ustadz. Enggak, Mbak Bella. Menurut Mbak Bella, apa tanda kalau sudah serius siap nikah itu apa? Menurut saya ya Ustadz, kalau Mm-mm. jadi yang pertama itu kematangan, Mm-mm. baik itu secara fisik dan mental. Mm-mm. Yang kedua itu finansial. Mm-mm. Dan yang ketiga, menurut saya, apa yang tadi? Yang ketiga itu, ini Ustadz, harus punya calon. Harus pada calonnya. Ya, 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 ya. Kode keras itu. Ya. Oke, terima kasih, Mbak Bella. Itu yang ketiga itu kode keras kalau yang ketiga itu ya. Oke. Nah, lupa nanya tadi Mbak Bella dari mana Mbak Bella? Saya dari Bengkulu, Ustadz. Posisi di Bengkulu ya, domisili sekarang. Iya, Bengkulu. Oke, terima kasih. Oke, serius udah siap nikah, apa sih tandanya ya? Seseorang itu dikatakan belum siap atau belum serius nikah. Kalau apa, gitu ya? Ini coba kita lihat. Seseorang itu belum siap ya untuk menikah kalau kemudian hanya sekedar ya, hanya sekedar faktor usia. Nah, tadi ada disebutin tuh, ya. Karena usia itu bukan ukuran teman-teman sekalian. Bukan ukuran untuk siap nikah. Karena bisa jadi ada yang umurnya, mohon maaf, ada yang umurnya sudah 30, tapi ternyata dia belum siap. Ya, dia hanya mungkin kepengen nikah, gitu kan. Beda antara orang yang pengen dengan yang siap. Beda banget, begitu. Ya, jadi jangan jadikan ukuran kesiapan itu adalah usia. Mungkin memang kebanyakan usia 30-an atau 25 lah gitu ya. Bagi ahwat itu rasa-rasanya memang sudah siap gitu begitu. Tapi belum tentu kesiapan itu kan meliputi semuanya ya. Tadi udah disebutin juga kesiapan fisik, kesiapan mental, finansial gitu ya. Tapi itu tidak berpatokan pada umur. Bisa jadi ada yang umurnya 20 tapi sudah siap nikah. Ada nggak? Ada. Ya. Jadi ukuran siap berarti bukan usia, ya. Apalagi selain faktor usia yang biasanya dijadikan ukuran untuk seseorang itu mengatakan sudah siap nikah, karena dipanas-panasin, ya. Junior-juniornya sudah pada nikah, kok dia belum gitu ya. Atau di keluarga kemudian udah dong ayo nikah, udah kerja, ya. Apalagi yang mungkin apa namanya itu laki-laki gitu. Itu pasti biasanya akan diocok-ocokin gitu ya. Apa bahasa Indonesianya apa ya, itu ya, bukan bahasa Indonesianya ya, dipanas-panasin untuk supaya kemudian nikah. Nah, dia berarti memang menikahnya karena dipanas-panasin itu, bukan karena siap ya. Belum siap dia, hanya karena dipanas-panasin. Yang berikutnya apa? Nah, ini juga lebih parah lagi adalah karena pelarian mengatasi masalah. Dia pikir ya, aduh kalau single itu, kalau jomblo itu, kalau sendiri itu ribet, apa-apa serba sendiri, masak sendiri, makan sendiri gitu ya, nyuci baju sendiri gitu ya. Nanti apa namanya? Kayaknya akan dapat solusi deh kalau kemudian nikah gitu. Hal bisa jadi ya, ketika menikah itu bukan mengatasi masalah ya. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah menambah masalah. Ya, coba tanya sama Bang Karman. Ya. Ya, nambah masalah. Kenapa? Kalau nambah masalah logikanya kan ada satu orang tambah satu orang kan bawa masalah, satu orang bawa masalah. Jadi dua masalah, gitu kan? Belum nanti ya kalau ada anak, kan logikanya begitu. Jadi mau kalau orang yang kemudian nikah ya karena ingin lari dari masalah, ya maka ya dia belum siap, dia hanya pengen nikah, dia belum siap menikah. Apalagi yang lainnya, karena terpengaruh oleh teman. Ya.
terpengaruh oleh teman. Mungkin 11-12 sama yang tadi yang dipanas-panasin itu begitu. Tapi terpengaruh sama teman ini terpengaruh sama teman ini lebih parah gitu ya. Belum siapnya itu lebih parah karena hidupnya itu standarnya teman gitu ya. Bukan kesiapan dirinya gitu ya. Mungkin temannya udah siap memang, udah siap nikah seumuran dia misalnya dia lulus SMA kemudian menikah begitu. Tapi harus lihat dirinya sendiri dong. Apakah kemudian saya memang dengan dia sudah siap menikah atau belum? Tuh, gitu. Maka jangan hanya sekedar itu, gitu ya. Bukan berarti itu salah ya, tapi jangan hanya sekedar itu. Makanya kemudian di situ saya tulis belum siap jika sekedar titik. Nah, gitu. Jadi jangan hanya itu. Oke, faktor usia nggak apa-apa. Panas-panasin mungkin nggak apa-apa. Tapi jangan hanya itu. Tapi yang benar-benar kita itu siap, gitu. Oke, lanjut. Nah, indikasi siap itu apa? Ini ada beberapa di antaranya. Indikasi siap itu jika titik. Ya. Apa itu? Yang pertama, apa visi misi menikah Anda? Waduh, berat banget ini. Ya, nyari jodoh aja udah berat. Kalau ditanya visi misi menikah, aduh, level berapa ini gitu ya. Ini penting teman-teman semuanya. Kalau kita memang benar-benar siap, berarti kita tahu dong mau dibawa kemana pernikahan kita itu. Ya kan? Visi misi itu kan kaitannya sama goals, sama tujuan, ya. Bukan hanya tujuan yang sementara, tapi tujuan hidup, gitu ya. Tujuan hidup. Nah, kalau kita menyatakan bahwa kita udah siap nikah, saya udah siap, Ustaz. Ya, saya udah siap. Apa indikasinya? Ya usia, gitu kan? Finansial, saya udah kerja, ya, dan seterusnya. Tapi visi misi menikah gimana? Kamu punya nggak? Kalau nggak punya, maka berarti kamu menyusul barisan orang-orang yang selama ini menikah tanpa visi misi. Itu begitu. Kemudian hafal nggak atau tahu nggak kemudian kewajiban ilmu tentang kewajiban suami istri? Jangan-jangan kita nggak tahu. Yang mungkin sekedar kita tahu adalah apa? Kewajiban suami adalah menafkahi, kewajiban istri adalah mentaati suami. Ansih itu saja. Padahal yang lainnya juga banyak. Hukum-hukum yang lainnya banyak. Itu pun nanti kalau kemudian diulik lebih dalam, yang persoalan nafkah tadi itu banyak kemudian derivasinya, turunannya itu banyak. Nah, kita sudah mempelajari hal itu atau belum? Kalau sudah, ya itu bisa jadi indikasi kalau bahwa kita itu memang siap nikah. Baik itu suami maupun calon suami maupun calon istri. Yang berikutnya, kita tahu bahwa kita itu di posisi yang mana. Hukum menikah bagi saya, bagi kita, bagi diri kita masing-masing, itu apa? Ya kalau melihat di buku fikih sunnahnya Said Sabiq dia di fikih sunnah yang sangat sederhana versi Indonesia, di situ disebutkan ada macam-macam hukum menikah kategorinya. Ya, ada yang levelnya itu bisa jadi wajib, ada yang levelnya itu hanya sunnah, bahkan ada yang levelnya itu haram. Nah, kita sudah tahu belum? Dan kita berada di posisi yang mana? Gitu begitu. Masing-masing kita itu ada di posisi yang mana? Ya. Nah, coba nanti kemudian harus kita ulik lagi. Kita itu posisinya di mana? Mungkin dari sisi usia sudah wajib untuk menikah. Tapi dari sisi finansial, udah wajib juga. Ya berarti wajib buat kamu, kan gitu. Jadi hukum menikah itu hukum asalnya adalah sunnah, ya. Hukumnya adalah sunnah, disegerakan kalau memang kemudian sudah ada calonnya. Ya, tapi kalau kemudian akan menjadi haram, kalau apa? Akan menjadi wajib, kalau apa? Nah, itu ada rinciannya. Dan kita sudah belajar itu belum, gitu ya. Nah, itu indikasi kalau kemudian kita sudah siap menikah. Kemudian juga dengan hak dan kewajiban anak, ya, kewajiban menafkahi. Kalau seandainya nanti kemudian kalau kemudian suami istri itu pisah, gitu ya, misalnya gitu ya,
kewajiban menafkahi anak itu apakah masih wajib bagi seorang ayah, bagi seorang suami? Nah, itu kita harus tahu juga, gitu ya. Atau kalau kemudian kita menikahi, misalnya contoh, ada yang mau menikahi janda misalnya begitu. Ada yang menikahi janda dan janda itu punya anak. Nah, pertanyaannya adalah, wajib nggak kita, yang laki-laki ya, menafkahi anak yang bukan bawaan kita, gitu ya. Yaitu anak dari istri siapa yang membawa anak tadi atau janda tadi. Nah, itu harus kita ketahui. Nah, itulah teman-teman. Jadi note-nya, catatannya adalah bahwa benar-benar kita harus tahu gitu ya, bahwa kita tuh memang benar-benar siap nikah atau cuman kepengen nikah gitu. Jangan-jangan bahkan yang lebih parah mungkin kebelet nikah. Lebih parah lagi itu begitu. Jadi jangan hanya sekedar pengen. Sekedar pengen itu boleh, tapi jangan hanya itu. Harus disiapkan. Harus benar-benar siap. Nah, itu indikasi-indikasi di antaranya itu tadi yang saya sebutin. Ya. Saya pengen pakai analogi ya. Analogi. Ini gambar apa teman-teman semuanya? Gambar donat. Ya. Kalau ada pilihan, teman-teman punya kesempatan yang sama, punya duit yang sama, ya. Kemudian teman-teman disuruh milih beli donat yang ada di dalam etalase, yang kemudian dibungkus kemudian dimasukin di etalase, atau donat yang dijual di pinggir jalan. Pilih mana teman-teman sekalian? Pilih mana? Yang di pinggir jalan. Wah, yang di dalam etalase, ya. Kenapa kok milih yang di dalam etalase? Terjaga. Terjaga, ya. Bukan hanya itu saja. Ternyata ketika orang mau menjual donat itu disiapkan, ya, disiapkan. Bukan hanya dari segi warnanya, bukan hanya kemudian dari segi rasanya, tapi ketika menjual, ketika sudah mau menjual itu disiapin, gitu ya. Disiapin apa? Tempatnya. Nah, itu kalau soal urusan makanan. Nah, gimana dengan persiapan kita ketika menikah? Kita itu serius nggak siap nikah? Ya, jangan-jangan kita itu hanya pengen nikah. Ya, kita hanya sekedar pengen nikah. Ya, kita tidak siap nikah. Kalau kemudian kita memang siap menikah, harusnya kita pemantasan diri. Ya, mempersiapkan diri itu kan sama juga dengan pemantasan diri. Kalau kemudian jualan donat saja itu bisa banyak versi, bisa banyak cara, maka bagaimanapun begitupun kalau kemudian kita mau mempersiapkan pernikahan itu juga dengan berbagai cara. Ya, kita siap nggak? Kita sudah sampai di mana level persiapan kita itu? Ya, maka kalau kita kan pasti beda ya, sesuatu yang disiapkan dengan sesuatu yang tidak disiapkan. Maka kalau teman-teman semuanya bicara tentang kesiapan, ya, bicara tentang kesiapan, segala sesuatu, ya. Jadi tadi analoginya kan kayak Dunkin Donat gitu ya. Kalau sekarang Dunkin Donat itu di afiliasi nggak sih? Lupa saya. Ya. Dengan donat yang ada di pinggir jalan. Gitu ya. Tadi teman-teman pilih yang ada di dalam etalase. Ya, ada di dalam etalase. Jadi itu analoginya kayak memang jodoh pilihan. Jadi kalau kita punya uang yang cukup untuk membeli donat, maka kita bisa membeli donat yang ada di dalam ruangan, ya, di dalam toko, kemudian di dalam toko itu ada etalase, di dalam etalase itu ada donatnya dan donatnya masih dibungkus, gitu ya, dibungkus lagi, dibungkus plastik, gitu. Kenapa? Karena kualitas, karena hasil. Nah, untuk memperoleh kemudian kualitas dan hasil itu perlu dipersiapkan. Ya, pasti beda antara antara yang siap dengan yang tidak siap, antara yang disiapkan dengan yang tidak disiapkan. Yang disiapkan saja itu kadang masih ada yang tidak maksimal hasilnya, apalagi kalau kemudian tidak disiapkan.
Nah, demikian juga dengan pernikahan, teman-teman sekalian, analoginya. Atau mau pakai analogi yang lain, kalau misalnya kita, teman-teman yang ada di, apa namanya, yang pernah bikin acara lah, gitu ya, atau teman-teman di kampus, kalau mau bikin acara, bikin apa dulu? Ya, ya, jadi dipersiapkan itu istimewa, kalau tidak dipersiapkan itu biasa. Ya, kalau untuk merancang sebuah acara, biasanya teman-teman bikin apa? Proposal. Ya, proposal. Dan kegiatan itu dipersiapkan dengan cara proposal. Nah, gimana dengan pernikahan kita? Nah, pernikahan kita itu kita persiapin nggak? Karena pernikahan di hari ini, ya, itu berbeda zamannya dengan pernikahan mungkin di masa saya, begitu ya. Teman-teman tadi sudah melihat apa biodata saya bahwa anak saya udah 6, kan udah teman-teman bisa memprediksi saya menikah tahun berapa gitu ya. Kalau anaknya udah 6 gitu. Kalau misalnya 1 tahun lahir ya berarti 6 tahun yang lalu gitu ya. Tapi nggak mungkin setahun lahir gitu ya. Nah, maka itu berbeda dengan hari ini teman-teman semuanya. Saya salah satu yang orang yang menganalisa, meneliti bagaimana apa namanya, kalau bisa dibilang adalah kacaunya atau persiapan menikah di hari ini itu tidak segampang pernikahan di masa saya lah gitu ya. Kenapa? Karena ya pernikahan di hari ini itu tantangannya lebih banyak. Nah, kalau kemudian kita tahu bahwa tantangan hari ini itu banyak, maka pernikahan itu nggak boleh kemudian tidak kita persiapkan. Ya. Menikah ya itu harus disiapkan. Ya, kemudian pertanyaan mungkin teman-teman, Ustadz, saya itu udah siap, serius bener serius, ya, udah siap nikah, ya. Apalagi yang harus saya siapkan? Saya udah siap gitu ya. Saya tinggal satu aja, Ustadz, calonnya belum ada, ya. Makanya sering ada yang mengatakan, nyiapin apaan, Ustadz? Calonnya aja belum ada. Hello, teman-teman. Kadang-kala kita itu menyiapkan sesuatu itu ketika memang ada apa istilahnya itu, sesuatu yang, sudah ada di depan kita, sudah ada di depan mata kita. Kita menyiapkan pernikahan itu tidak harus kemudian calonnya ada dulu, gitu ya. Sebelum calonnya itu ada, teman-teman itu harus nyiapin semuanya. Oke, teman-teman siap. Pertanyaannya adalah, keluarganya siap nggak? Orang tuanya siap nggak? Nah, itu juga bagian dari persiapan. Ya, teman-teman yang sudah, memilih untuk hijrah dengan apa, pakaiannya perempuan, terutama yang perempuan ya, berpakaian syar'i gitu ya, dengan kerudung apa, dengan jilbab yang syar'i, kemudian pertanyaannya adalah, sudah disiapin belum keluarganya? Gitu ya. Khawatirnya teman-teman kayak yang ada di video ini nih. Ya, bentar. Nah, apa itu pelajaran dari video itu? Ya, ketemu buaya? Bukan ya, bukan. Bukan itu pelajarannya. Pelajarannya tahu nggak teman-teman sekalian? Tadi saya udah bilang, yang harus disiapin itu bukan hanya kita, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Soalan jodoh, soalan calon lah gitu ya. Soalan calon gitu ya. Soalan calon teman-teman sekalian, apakah kita juga sudah menyiapkan orang tua kita atau belum? Kita punya persepsi kayak tadi ya. Tadi binatang apa sih?
ya. Binatang apa? Badak atau apa tadi ya? Ya. Itu ada 2 badak yang dia mempersepsikan, oh itu kayu itu, bukan buaya. Satunya menyelesaikan, enggak, coba buktikan. Dibuktiin ternyata adalah buaya. Gitu gitu. Nah, kita itu bisa jadi berbeda pendapat, berbeda persepsi dengan orang tua kita, dengan orang-orang keluarga kita. Nah, persoalannya adalah kita udah siapin belum keluarga kita? Saya pengen Ustadz nikah itu dengan ikhwan yang taat ibadah, ya. Nggak apa-apa gajinya gede Ustadz, asal taat ibadah gitu ya. Ya, itu semua orang juga mau gitu ya. Semua orang pasti mau gitu ya. Nah, tapi persoalannya adalah orang tua kita persepsinya gitu nggak? Ya, ternyata mungkin orang tua kita persepsinya adalah kamu harus nikah dengan laki-laki yang kerjanya pasti. Kerjanya pasti itu apa? PNS. Yang gajinya pasti maksudnya. Dan nanti di akhir masa itu ada pensiun. Nah, itu harapan semua orang tua kayaknya seperti itu. Nah, persoalannya adalah kita udah siapin itu belum? Ya. Kalau belum, maka pertanyaan berikutnya adalah jadi kapan nyiapin pernikahan? Kapan teman-teman sekalian? Besok? Hari ini? Ya. Setelah ini? Dari Ya. kemarin. Kenapa? Dari kemarin? Ya. Dari kemarin udah siap saya, Ustaz. Tinggal nunggu calonnya aja ini. Ya. Jadi kapan penyiapan pernikahan? Nah, dan pertanyaannya adalah kenapa kita harus siapin? Ya. Kenapa kita harus siapin pernikahan itu? Ya, karena bagi kita seorang muslim, ya, pernikahan itu adalah bagian dari ibadah. Ya, sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Maka kemudian sebagai sebuah ibadah, ya kita ngelakuin ibadah juga yang lain ya. Misalnya contoh sholat gitu ya. Kita sholat itu juga butuh persiapan. Nggak hanya sekedar sholat. Pernikahan pun juga begitu. Ya, kita sholat itu butuh apa persiapannya? Mulai dari baju yang bersih dari najis, ya. Kemudian tidak boleh dalam keadaan ngantuk. Kemudian sampai ilmunya kita itu harus kita persiapin. Nah, pertanyaannya adalah ibadah itu apakah hanya sholat? Yang butuh dipersiapkan itu apakah hanya sholat? Yang butuh serius, khusyuk, dan sesuai syariat itu apakah hanya sholat? Tidak, teman-teman sekalian. Pernikahan pun nggak boleh main-main, harus persiapan. Ya, harus nggak boleh asal-asalan, harus disiapin, gitu ya. Ya, tapi untuk mempersiapkan ini nggak gampang. Ya, saya bilang itu nggak gampang. Kenapa? Karena masih banyak di antara kita itu yang kemudian ketika mau menikah, ya itu ada banyak faktor. Ada fear, doubt, sama worry. Ya, fear itu takut, ya karena ada sebuah ketakutan. Nanti kalau saya nikah, istri saya kira-kira bahagia nggak ya dengan saya, dengan gaji yang saya punyai, misalnya begitu. Ada yang mungkin ragu-ragu. Nah, tadi sudah ada yang jawab ya di kolom chat. Ragu-ragu saat saya itu. Saya itu benar-benar ragu-ragu sama dia. Ya, saya sudah mapan, nah dia baru mempersiapkan impian. Ya, saya sudah punya pekerjaan, dia masih nyari kerja. Gimana nih, Ustaz? Nah, kayak gitu. Ada juga yang kemudian khawatir, nanti saya menikah itu KDRT enggak sih suami saya, gitu ya. Khawatirnya sama kayak apa namanya story-nya keluarga saya, misalnya begitu, ada yang pernah punya story kayak gitu. Maka teman-teman semuanya, buang pikiran-pikiran negatif itu, karena ketika pikiran-pikiran negatif itu, fear, doubt, sama worry itu masih ada, maka disitulah teman-teman nggak akan berani melangkah. Ya, pikiran negatif itu ya, emang ada yang misalnya kadang-kadang membuat kita itu minder, ya.
ya, kita itu tidak tenang ya, atau inferior gitu ya, atau under confident lah gitu ya. Nah, sebenarnya pikiran negatif itu seperti ini ya, seperti rantai gajah ya, rantai gajah. Gajah liar ya. Tahu nggak teman-teman semuanya? Bagaimana kita sekarang mungkin kalau teman-teman berkunjung ke apa namanya? Ke kebun binatang gitu ya. eh, Melihat gajah itu udah jinak gitu begitu. Dulunya itu dia liar. Ya mungkin tidak hanya gajah gitu ya. Tapi analogi yang paling mudah memang gajah gitu ya. Gajah itu dulu bagaimana dia dijinakkan. Gajah liar di Afrika, di Thailand, bagaimana dia caranya kemudian bisa ditangkap. Sebelum ditangkap, teman-teman sekalian, gajah itu ditembak dengan tembak bius. Setelah itu kemudian dia diikat. Kalau kemudian sudah ditembak, kemudian dia diikat. Jadi maksudnya dibawa. Kalau karena dia dibius kemudian dibawa ya. Kemudian setelah dibawa dia dibawa ke penangkaran. Kemudian dia diikat di pohon besar dan kakinya itu diikat dengan rantai kapal. Ya. Nah, karena dia masih liar, maka dia akan ketika dia siuman, ketika dia sadar dari biusnya tadi, dia akan berusaha lari karena dia masih liar. Lari ke kanan, lari ke kiri, ya, ke depan, ke belakang dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Berkali-kali dia berusaha lari, berkali-kali itu juga dia gagal. Dia berusaha terus, berusaha untuk lari, berusaha untuk lari, berusaha untuk lari. Beberapa kali berusaha lari, sampai kemudian dia mungkin berbulan-bulan dia akan mencoba itu. Dan apa yang terjadi? Ketika rantai itu diganti dengan tali rafia atau tali 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 yang bukan rantai lah gitu ya, maka si gajah itu kemudian tidak berusaha lari. Kemana rantai gajahnya? Pindah ke otaknya. Pindah ke otaknya. Alam bawah sadarnya si gajah itu merasa bahwa kakinya itu masih di rantai karena dia berusaha lari. Nah, teman-teman sekalian, analogi itulah juga yang kemudian membuat kita harus berpikir, mungkin kita itu punya rantai gajah, teman-teman sekalian. Rantai gajah kita itu apa? Ya, ini rantai gajah kita. Ada yang mengatakan, saya belum mapan. Ya, akhirnya dia fear, doubt, and worry tadi. Saya itu kayaknya nggak sekupu sama dia, Ustaz. Saya orang biasa, ya dia orang luar biasa. Saya tidak rupawan, dia rupawan. Saya bukan ustadz, saya sementara dia anaknya ustadz. Dan seterusnya. Itu banyak, itulah yang dinamakan rantai gajah yang ada di benak kita. Yang membuat kemudian kita takut untuk melangkah. Ya. Jadi kalau masih ada ketakutan, ya, kalau masih ada keraguan, ada kekhawatiran, berarti memang masih ada rantai gajah di pikiran kita. Gitu. Dan itu harus diusir, dan itu harus dilepas. Gitu. Oke. Maka teman-teman coba kita saksikan video berikut ini.
Nah, teman-teman, apa pelajarannya teman-teman sekalian? Jadi kalau kita masih takut, masih worry, ya, khawatir dan seterusnya, maka bisa jadi kita meninggalkan satu peluang, gitu ya. Kita ada mungkin di antara teman-teman sekalian atau mungkin temannya teman-teman teman sekalian ya, yang memilih untuk melalui masa pranikahnya itu dengan cara pacaran. Di video itu tadi dia pacaran selama sekian tahun, ya 11 tahun gitu ya. Kemudian malah justru nikahnya bukan dengan dia. Ya. Jadi kalau masih ada yang pacaran, masih ragu-ragu di pacaran kemudian ragu-ragu, Mas kapan nikahin saya? Ragu-ragu dia. Padahal orang yang pacaran itu yang pacaran itu sendiri adalah dia sebenarnya adalah menjemput jodoh. Kalau orang pacaran itu sebenarnya menjemput jodoh dengan cara pacaran itu kayak ngambil rezeki dari Allah tapi dengan cara mencuri. Begitu. Ya berarti nggak boleh dong, nggak boleh. Begitu. Nah, makanya kemudian kalau ada yang mengatakan bahwa pacaran saya tanpa zina, itu omong kosong. Itu kayak berenang tapi nggak basah. Itu suatu hal yang mustahil. Gitu ya. Suatu hal yang mustahil. Nggak mungkin itu. Ya. Maka ya jangan pacaran gitu ya. Apa kemudian indikasi kalau kemudian kita yang membuat kemudian kita harus mempersiapkan pernikahan? Ya. Kan sering ada pertanyaan tadi di antara orang-orang yang ragu untuk menikah itu ya, di antaranya orang-orang yang pacaran juga kadangkala itu karena merasa bahwa belum mapan, belum siap gitu ya. Persiapannya apa? Kan sering ada pertanyaan gini, teman-teman sekalian. Ya. Nikah dulu apa mapan dulu? Coba dijawab sama teman-teman sekalian. Ya. Nikah dulu. Yang Ahwat, coba Nikah. nikah dulu. Oke, yang Ahwat biasanya memang begitu. Nikah dulu. Coba yang Ikhwan. Ada nggak yang mau jawab Ikhwan? Aduh, Ikhwannya kemana ini? Mapan dulu. Ya. Wah, Ahwat ada yang menjawab mapan dulu juga ternyata. Ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa nikah dulu atau mapan dulu, ya ini pertanyaan yang memang harus dijawab oleh siapapun, yang laki-laki maupun yang perempuan. Oke, kalau misalnya logikanya adalah mapan dulu, ya, mapan dulu, gitu ya. Pertanyaannya adalah ukuran mapan itu apa? Apakah harus punya rumah? Apakah harus punya kendaraan? Apakah harus kemudian siap duit walimah? Kalau ini yang disebut mapan, maka ini hitung-hitungan kalkulasinya, ya. Punya rumah itu harus punya duit 250 juta. Ya. Ini di pedesaan ini ya, di desa maksudnya, bukan di kota. Kalau di kota kayak di Bogor kayaknya nggak dapat harga segitu. Ya. Kemudian kendaraan. Kalau mau beli kendaraan 160 juta. Nikah walimah sederhana banget. Ini pakai kayaknya nikahnya di masjid gitu ya. Maksudnya di aula masjid. Itu dihitung-hitung totalnya 430 juta. Kalau dia kemudian gajinya 3,5 juta per bulan, kemudian pengeluarannya itu harus 430 juta, maka dia butuh 123 bulan, alias butuh 10 tahun untuk disebut mapan. Ya. Usia saat ini misalnya dia 30 tahun, kalau 10 tahun maka dia 20 tahun disebut mapan, disebut siap nikah. Kalau nanti dia punya anak pertama kuliah, dia umur 20 tahun, maka anaknya 20 tahun, maka kemudian dia umurnya sudah 50 tahun. Ya. Jadi, mapan dulu apa nikah dulu? Nikah dulu, Ustaz. Hah? Nikah dulu? Nikah. Calonnya dulu gitu ya. Nggak ada yang jawab gitu ya. Ya, nikah dulu, mapan dulu.
Nah, teman-teman sekalian, bukan berarti saya mengatakan bahwa harus nekat gitu ya, harus nikah pokoknya nikah gitu, enggak. Ya. Jadi takut menikah itu jangan karena tidak mapan. Kenapa? Ya, ya, karena itu salah paham dengan rezeki. Ya, rezeki padahal Allah sudah menyampaikan wa ma min dabatin fil ardi ila Allahi rizquha. Dan Allah itu tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini di surat Hud ayat 6 melainkan memang Allah itu sudah jamin rizkinya gitu. Di ayat yang lain dikatakan Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Allah itu yang menghidupkan dan yang memberi rezeki. Di surat Arum ayat 40 gitu. Jadi persoalan persiapan kalau soal angkanya ya kalau ini soal persoalan finansial ya itu bisa jadi adalah sangat subjektif, sangat subjektif. Nanti itu bisa dihitung-hitung bersamalah gitu ya. Kalau misalnya dia punya gaji di bawah UMR, misalnya dia itu laki-laki ya, laki-laki itu kemudian punya gaji di bawah UMR, maka dihitung-hitung dong, gajinya itu untuk kehidupan memenuhi kebutuhan pokok itu selesai nggak gitu ya. Sandang, pangan, sama papan. Sandang mungkin ya sudah ada baju gitu ya. Pangan, yang penting itu pangan mungkin ya. Makan tuh sehari itu butuh 3 kali misalnya. Sekali makan tuh berapa kalau sendiri? Sekarang mau menghidupin anaknya orang, maka kemudian hitungannya gimana? Nah itu kalau dihitung-hitung misalnya, oh cukup, ya udah Bismillah. Apakah kemudian cuma butuh makan? Itu pokoknya. Sekundernya, ya dihitung-hitung lagi apa misalnya? Apakah pulsa itu termasuk sekunder gitu ya? Kuota itu termasuk sekunder dan seterusnya gitu ya. Ya, jadi jangan mundur menikah hanya karena gajinya kecil. Ya, bukan berarti juga kemudian nekat menikah karena nggak punya penghasilan, gitu ya. Jadi itu pesannya. Kemudian persiapan yang lain apa yang perlu kita persiapkan, Mas Insan? Saya masih berapa menit waktunya? Atau sudah habis? Mana Masih Mas Insan? masih 25 menitan, Ustaz. Oh, masih 25 menit. Oke, terima kasih. Saya lanjutin dulu. Jadi apalagi yang kemudian kita perlu persiapan tadi itu tadi persiapan mindset ya. Mindset kita tentang rezeki. Tentang jodoh tadi udah ya di awal ya bahwa jodoh itu apa namanya? Sesuatu yang ya layaknya rezeki ya. Tadi di awal saya udah mention bagaimana kita itu jangan meributkan jodoh ya. Jangan meributkan calonnya, tapi kita siapin dulu diri kita dulu gitu ya. Apa namanya itu? Pemantasan diri. Nah, itu sudah insya Allah clear di situ. Nanti kalau belum clear teman-teman boleh tanya ya. Kemudian persoalan mindset apa tentang rezeki ya. Itu juga insya Allah clear ya bahwa teman-teman harus punya mindset itu bukan hanya yang laki-laki, yang ahwat juga begitu, yang perempuan juga begitu ya. Nah, lalu persiapan-persiapan yang lain apa yang harus kita persiapin? Ini yang pertama. Ya, bahwa pasang niat lurus dan bertanya kenapa saya harus menikah. Ya. Kenapa sih saya harus nikah? Bukannya kalau kemudian saya sendiri saya bisa melakukan semuanya juga. Ya, maka ini perlu kita pertanyakan kepada diri kita. Ya. Kenapa sih saya menikah? Oke, karena menikah itu adalah sebenarnya nyambungin agama, gitu ya. Memperbaiki kualitas agama kita. Gitu ya. Makanya kalau di dalam sebuah hadis itu kan disebutkan bahwa menikah itu adalah menggenapkan separuh agama. Ya. Di hadis yang lain disebutkan bahwa ya
Janganlah kalian menikahi perempuan karena cantiknya. Boleh jadi kecantikan tersebut akan membinasakan. Jangan pula karena hartanya. Karena harta itu boleh jadi akan menyebabkan melampaui batas. Ya, sampai akhir hadis. Jadi artinya bahwa memang niat lurus kita menikah itu penting. Supaya kita itu memang benar-benar terjaga niatnya untuk ibadah kepada Allah. Bukan berarti nggak boleh ya. Bukan berarti nggak boleh menikahi wanita karena cantiknya. Kan boleh Rasul menyampaikan kalau marah nikahilah wanita itu liarba'in karena 4 hal. Karena cantiknya, li jamaliha, li nasabiha, li diniha gitu ya. Jadi nikahilah wanita karena 4 hal itu. Boleh, tapi dijaga niatnya gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, teman-teman sekalian, di samping kemudian harus kita jaga niat lurus kita, yang kedua adalah pelajari ilmunya lebih dalam. Ya, kenapa? Ya, karena kita ada hak dan kewajiban. Ya, wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang di antara kami terhadap suaminya? Kemudian Rasulullah menjawab bahwa engkau beri makan istrimu apabila engkau makan, engkau beri pakaian bila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajahnya, janganlah menjelekkannya, dan janganlah memboikotnya atau mendiamkannya kecuali di dalam rumah. Ya, jadi itu hak-hak yang tadi di awal sudah saya mention, kita itu ternyata kewajiban. Jadi kan gini, haknya istri itu adalah kewajiban suami untuk memenuhinya. Demikian juga sebaliknya, gitu ya. Haknya suami itu kewajiban istri untuk memenuhinya. Jadi ada hak dan kewajiban. Nah itu yang kemudian harus kita pelajari ilmunya lebih dalam. Jangan hanya sekedar kemudian pengen menikah tapi nggak tahu ilmunya. Gitu. Oke, itu yang kedua, pelajari ilmunya lebih dalam. Yang ketiga, teman-teman sekalian, pantasin diri aja. Kenapa saya bilang pantasin diri aja? Karena setiap kita itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang suami memimpin istrinya, memimpin anak-anaknya. Seorang amir yang mengurus keadaan rakyatnya adalah pemimpin. Ya, seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya dan seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya. Dia adalah manajer rumah tangga. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi, kalau kita memilih, kalau misalnya teman-teman sekarang dalam kondisi masih single, dan kemudian memilih mengajukan kriteria bahwa calon suami saya begini, calon istri saya begini. Maka pantaskan diri bahwa kita untuk bisa mendapatkan itu. Contoh misalnya teman-teman pengen istri yang solehah. Maka apa? Pantasin diri aja bahwa kita itu harus jadi soleh. Demikian juga dengan yang sebaliknya. Kalau kita pengen kemudian punya anak yang soleh atau solehah, maka dimulai dari apa? Dari memilih pasangan hidup kita. Nah, itu memantaskan diri itu namanya. Ya. Nah, itu teman-teman. Jadi ada 3 poin. Yang pertama tadi pasang niat, yang kedua adalah pelajari ilmunya, dan yang ketiga adalah pantasin diri aja. Maka, teman-teman sekalian, semuanya itu dimulai dari kita. Dimulai dari kita. Bukan dimulai dari calonnya, bukan. Start from you. Ya. Siapa yang bilang kemudian kalau kita sudah menikah kita akan berhenti belajar? Nggak ada. Ketika kita sudah menikah, nanti kita juga terus akan belajar. Ya. Saya menikah sudah 20 tahun. Ya. Ada yang umur 21 di sini? Ada. Berarti baru lahir. Ya. Ketika saya menikah berarti baru lahir. Ya. Jadi ketika saya udah menikah sekian tahun, itu masih belajar juga. Belajar apa? Ini bahasa yang sering saya pakai. Pernikahan itu adalah sekolah, ya. Sekolah yang kita nggak pernah lulus. Kenapa? Karena di situ ada dua fase belajar, namanya memahami dan memahamkan. Belajar memahami dan memahamkan.
Semuanya dimulai dari mana? Start from you. Dimulai dari diri kita. Jangan nuntut pasangan kita itu harus begini dan begitu, ya. Sementara kita tidak begini dan begitu. Nah, kayak gitu. Jadi ibaratkan rumah tangga itu kan sering diibaratkan apa? Sering diibaratkan sebuah bahtera. Ya, bahtera itu dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwa perumpamaan orang-orang yang kemudian sama-sama menjaga syariat Allah itu sama seperti sebuah kaum yang berada dalam sebuah kapal. Sebagian ada yang penumpang di atas, ada sebagian yang di bawah. Kalau penumpang yang di bagian bawah itu akan mengambil air, dia harus melewati penumpang yang ada di atas. Dan eh, apa? Kalau misalnya ada yang mengatakan, ya udah kita lubangi kapal aja untuk mengambil air, mungkin tidak mengganggu orang yang di atas. Tapi kalau mereka itu melakukan itu, membiarkan saja seperti itu, ada yang melakukan begitu, kemudian dibiarkan saja, maka semuanya akan hancur. Bukan hanya melubangi kapal, tapi yang mendiamkan. Perumpamaan itu cocok untuk sebuah masyarakat dan cocok juga untuk sebuah keluarga. Yang itu ada suami, ada istri. Jadi kalau ada suami yang kemudian melanggar syariat atau istri melanggar syariat, maka yang rusak, yang tenggelam bahteranya itu bukan hanya istrinya atau suaminya saja, tapi kedua-duanya. Bahkan kalau sudah punya anak, maka kemudian akan membawa anak-anaknya. Jadi kalau mau selamat, maka harus ada saling mengingatkan di situ, saling menyelamatkan di situ. Oke? Jadi teman-teman sekalian, supaya kemudian bahtera itu akan tetap berlayar, jadi bahtera itu, kapal itu dibuat bukan untuk berlabuh di dermaga. Ya. Artinya apa teman-teman sekalian? Kalau nanti teman-teman punya kapal yang bernama rumah tangga, teman-teman pasti akan ketemu dengan lautan yang luas. Ingat, kapal itu dibuat bukan untuk berlabuh di dermaga, tapi dia harus melayar, harus berlayar. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mau nggak mau, itu akan ketemu dengan banyak, ya, bahasanya mungkin HTAG gitu ya. Hambatan, tantangan, ancaman, gangguan itu tetap ada. Ya. Maka ketika sudah di tengah laut, ya, maka kita ada pulau yang dituju. Ketika kapal itu sudah berlayar, maka ada pulau yang dituju. Nah, itulah namanya tujuan, goals tadi, yang namanya visi misi tadi. Nah, ketika berlayar di tengah lautan, ya, membawa kapal tadi, membawa bahtera tadi, maka harus ada yang dituju. Ingat, ya, di tengah lautan itu akan ada ketemu ombak dan badai. Ketika mau menuju ke satu tujuan, ke satu pulau, ke goals yang sama, ke visi misi, itu nggak gampang. Pasti akan ada ombak dan badai. Nah, teman-teman sudah siap belum? Kita siapin dari sekarang. Persiapannya banyak, termasuk adalah persiapan mental. Ya, persiapan mental. Hari ini tuh yang tadi saya sudah mention, hari ini persiapan mental itu menjadi sangat urgent. Gitu. Karena penyakit mental health itu ada di hari ini. Nah, maka yang terakhir adalah kapal itu butuh nahkoda sebagai pemimpin. Dan ada kru yang saling bekerja sama. Supaya tadi kapalnya tidak tenggelam, ada yang memimpin ke pulau yang dituju. Jangan semuanya jadi pemimpin. Yang pemimpin siapa? Arijalu qawmun 'ala nisa, bahwa laki-laki atau suami itu adalah pemimpin bagi perempuan. Maka jangan ada istri wanita yang jadi pemimpin rumah tangga. Nah, itu kira-kira teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Terakhir dari saya, ada quote, pernikahan adalah sekolah kehidupan yang akan membuat kita lebih bijak jika kita tidak hanya memahamkan, tapi juga memahami, tidak cukup memahami, melainkan juga harus memahamkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas materinya.
Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi amal jariah untuk Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang untuk Oh ya, ini itu ada Ustadz, panitia jadi yang mau Ustadz. presentasi. Ya, Ya, Nggak, silakan silakan Ustadz. Bang Karman. Sudah siap Bang Karman? Masya Allah. Siap. Izin, Ustaz. Enggak. Boleh saya diizinkan buat share screen, Abang Insan? Hmm. Bentar, Kak. Sudah sepertinya. Apakah sudah terlihat, Abang kakak semua? Sudah, Mas. Cek. Tampilan preview Bang Karman. Belum preview ya. Oke. Nah, oke. Udah. Apakah sudah terlihat, Abang kakak semua? Sudah, Mas. Aman, Nah, aman. Lanjut. oke, boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, abang kakak semua. Izin, abang kakak semua, sebelum kita lanjut sesi tanya jawab, Insya Allah luar biasa banget ya materi malam hari ini disampaikan oleh guru kita Ustadz Luki. Kalau kami di Bogor tuh manggilnya dengan sapaan akrab kami Abaluki. Masya Allah, luar biasa banget. Sahabat-sahabat semua, abang kakak bisa dapetin ilmu yang Masya Allah, daging semua ini. Dari awal sampai akhir, Masya Allah. Tapi sebelum itu, abang kakak semua, kami dari Cinta Quran Foundation, khususnya izin perkenalkan, nama saya Karman, mewakili tim yang insya Allah akan menyampaikan beberapa poin-poin penting perihal salah satu event kami yang insya Allah akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Boleh ya abang kakak ya, saya izin. Oke, baik. Abang kakak, semua. Boleh dong, kira-kira kalau melihat tulisan yang ada di layar atau mendengarkan tulisan yang ada di layar, hijrah. Kira-kira apa sih pandangan abang kakak semua? Atau kira-kira nih, kalau hijrah itu apakah punya tantangan atau tidak? Punya banyak. Punya, banyak. Boleh, boleh kalau yang terkendala sinyal boleh diketik di kolom chat. Kira-kira banyak? Apa banyak banget? Banyak Banyak banget. banget. Banyak, banyak banget. Besar atau kecil? Besar. Besar. Dan tentu berbeda-beda. Kira-kira, eh, saya nanya lagi nih, apa sih sebenarnya sebab atau asbab yang menyebabkan orang itu ketika dihadapkan sebuah ujian atau ketika ada seorang itu yang pengen hijrah atau berubah ke arah yang lebih baik, tapi susah banget, sulit banget. Kira-kira tantangannya atau sebabnya ada apa aja sih sebenarnya? Bisa jadi karena mindset, kemudian Mindset. lingkungan. Oke. eh, Apalagi, abang kakak boleh di kolom chat saya sambil siap lihat chatnya. Oke, sulit meninggalkan kebiasaan lama, nggak punya teman, nggak punya circle lah, ya. Banyak banget, Masya Allah, motivasi. Oke, abang kakak semua ternyata dari apa-apa yang tadi disampaikan abang kakak, tidak punya circle, niatnya masih belum lurus, dan semuanya, semua tadi yang disampaikan, ternyata kalau disimpulkan, sebenarnya penyebabnya itu hanya dua. Nah, apa itu? Penyebabnya adalah tidak tahu dan tidak yakin. Betul apa betul? Hari ini sebenarnya kita itu disebabkan cuma dua hal ini. Kenapa kemudian kita sulit untuk hijrah? Sulit untuk berubah. Penyebabnya adalah tidak tahu dan tidak yakin. Contoh misalnya, kira-kira di antara kita, khususnya para teman-teman yang belum nikah nih, kira-kira kalau tidak pacaran, apakah kita tidak bakal nikah? Enggak juga. Tidak juga.
Kira-kira yang mana nih teman-teman, abang kakak semua? Kira-kira orang yang tidak pacaran itu pasti tidak bakal nikah tuh, pasti. Punya pandangan ini nggak? Enggak juga. Ya, betul. Boleh jadi mereka yang punya pandangan bahwa orang yang tidak pacaran itu orang yang tidak memiliki kedekatan akrab dengan lawan jenis, maka dia bakal kesulitan nikah. Tapi ternyata itu boleh jadi faktor-faktor yang tadi disampaikan itu, yang dipikirkan itu ternyata adalah mindset dia bahwa terhalangi oleh apa namanya istilahnya, mereka masih terhalangi oleh, masih tidak yakin dengan rezeki dari Allah, bahwa mereka belum yakin bahwa jodoh itu datangnya dari Allah. Nah, ternyata abang kakak semua, dari ketidaktahuan atau tidak yakin ini, banyakkan mana? Tidak tahu apa tidak yakin? Ya, tentu jawabannya adalah tidak yakin. Karena rata-rata di antara kita, bahkan semua di antara kita itu sebenarnya sudah tahu kalau pacaran itu tidak dibolehkan, bahkan itu haram. Nah, jadi kita itu sebenarnya berada di tantangannya adalah tidak yakin. Nah, kemudian kenapa kemudian tidak yakin? Nah, itu disebabkan oleh banyak faktor. Apa itu? Pertama, kita minder. Wah, orang lain pacaran. Nah, kita trauma dengan masa lalu teman-teman kita yang punya cerita tidak menyenangkan mungkin. Atau kita mungkin khawatir. Kalau saya tidak pacaran, wah nanti saya susah dapat jodohnya. Kalau saya tidak mapan dulu, nanti saya hidupnya sama pasangan saya susah. Saya bakal memenuhi kehidupan saya dari mana? Nah, atau mungkin kita itu masih berada di zona nyaman, atau mungkin itu kita takut, atau itu mungkin juga kita masih ragu. Dan kesemuanya itu, rasa minder, trauma, khawatir, zona nyaman, takut maupun ragu, itulah yang disebutkan atau kita bahasakan dengan limit, atau yang membatasi kita untuk hijrah, untuk bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik, atau yang bisa membuat kita, yang membatasi kita untuk kemudian segera atau menyegerakan untuk menikah. Padahal dari segi ilmu sudah oke, tapi lagi-lagi kita dibatasi atau dilimit. Kita dilimit oleh rasa minder tadi, trauma, khawatir, dan zona nyaman. Nah, maka seperti apa? Kita harus seperti apa? Maka kita harus menjadi pribadi yang beyond the limit. Apa itu beyond the limit? Menjadi pribadi yang tanpa batas. Tidak ada yang menghalangi kita ketika kita yakin, kita tahu bahwa ini adalah perintah dari Allah, maka bergeraklah. Kalau kita yakin, kita percaya bahwa ini larangan Allah, maka tinggalkanlah. Maka kami di Cinta Quran Foundation menghadirkan sebuah event akbar, Amazing Muharram. Alhamdulillah tahun ini dengan topik Beyond the Limit. Insya Allah akan dihadiri oleh guru-guru terbaik, para narasumber-narasumber terbaik, gestar-gestar terbaik yang akan hadir mengisi kegiatan ini. Ada guru kita, Ustadz Fatih Karim, ada Dr. Aisyah Dahlan, ada Coach Jamil Azaini, dan para guru-guru dan para trainer lainnya yang tentu akan menginspirasi, menjadikan hidup kita menjadi pribadi yang beyond the limit. Manusia yang bergerak tanpa batas. Nah, izin abang kakak, ini ada sedikit cuplikan videonya. Seperti apa keseruannya di event Amazing Muharram sebelumnya. Ini cuplikan atau tayangan video di Amazing Muharram yang ke-13. Saya ingin ajak abang kakak semua untuk menyaksikan. Selamat menyaksikan.
Bukankah kematian adalah dorongan terbesar? Bukankah Nabi SAW berkata, cukuplah maut sebagai pengingat kematian. Jikalau engkau benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya engkau akan diberi rezeki seperti rezekinya burung. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ini berpancar dari kolbu kita. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, itu abang kakak semua. Insya Allah acara ini akan diselenggarakan di hari Minggu 13 Juli 2025. Masya Allah. Kurang lebih 28 hari lagi insya Allah acara ini. Dan insya Allah akan dilaksanakan di Sentul International Convention Center atau kita kenal SICC. Tepatnya di Kota Bogor. Nah, Masya Allah buat abang kakak yang berada di Kota Bogor, boleh banget mengambil kesempatan ini sebelum kemudian seatnya terpenuhi, Masya Allah. Dan kabar baiknya, Alhamdulillah saat ini sudah menyentuh di angka hampir 4.000. Nah, Insya Allah pesertanya nanti yang akan hadir itu 10.000. Jadi buat abang kakak yang berada di Bogor dan sekitarnya, boleh banget segera mengamankan tiketnya. Bagaimana caranya? Bisa nanti kunjungin link yang ada di nanti saya cantumkan di kolom chat abang kakak semua untuk memudahkan abang kakak untuk segera mendapatkan tiketnya tentunya. Nah, dan khusus abang kakak malam hari ini kita ada di tiket green khusus malam hari ini kita kasih di harga 199. Nah, boleh di scan juga barcode yang ada di layar atau untuk memudahkan nanti insya Allah izin nanti saya cantumkan di kolom chat. Nah, silakan nanti abang kakak. Kita ada di 4 kategori tiket dari Diamond, Platinum, Gold, dan Green. Dan khusus buat abang kakak semua kami menawarkan untuk di tiket Green. Dan di harga sekarang, di harga untuk Green itu udah di harga normal itu 300-an. Nah, untuk abang kakak kami kasih harga spesial di 199. Silakan segera nanti yang ingin mendapatkan tiketnya, insya Allah nanti saya cantumkan di kolom chat atau bisa di scan di barcode yang ada di layar. Barakallahu fikum, abang kakak semua, terima kasih. Semoga yang tadi saya sampaikan bermanfaat buat abang kakak semua. Jika yang mungkin belum berkenan bisa hadir, boleh nanti di-share informasi ini ke rekan-rekannya yang ada di daerah Jabodetabek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karman atas informasinya. Izin Ustadz, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Ya, lanjut. Oke, baiklah. Disilahkan kepada teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand atau boleh ketik. Oke, ada Mbak Ulfa. Silakan Mbak Ulfa. Boleh langsung ya? Boleh, silakan Mbak Ulfa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya ya beberapa, ada dua mungkin Ustaz. Yang pertama, apa saja sih yang harus kita pastikan ya atau tanyakan kepada calon nih, misalnya ada yang sudah datang gitu, dengan kesiapan dia menikah, kemudian bagaimana caranya kita bisa mengukur kesiapan seorang laki-laki, apakah dia itu sudah siap atau hanya sekedar pengen nikah atau sudah kebelet gitu, Ustaz. Udah. Oke, mungkin syukran. Dua hal itu ya. Oke. Mas Insan mau ditampung apa langsung dulu? Terserah dari Ustadznya aja gimana Ustadz. Oke, saya jawab dulu aja ya. Oke, Ustadz. Untuk pertanyaan yang pertama, jadi apa saja sih yang boleh ditanyakan kepada calon gitu ya, atau ikhwan gitu ya, ketika sedang proses perkenalan atau ta'aruf atau khitbah gitu ya.
Sebenarnya al-aslunya atau hukum asalnya itu semua pertanyaan boleh. Tapi tentu saja ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu prioritas. Ya. Misalnya yang pertama, yang tadi juga sudah saya mention adalah tentang visi hidup dan tujuan menikah. Ya. Apa sih tujuan hidup kamu, apa sih tujuan kamu menikah gitu ya. Apa sih visi besar kamu ketika kamu menikah? Nah, ketika mengajukan pertanyaan itu, kita juga harus siap menjawab pertanyaan yang serupa. Jangan hanya kemudian nanya kepada calonnya, kita sementara apa namanya, nggak siap ditanyai gitu. Nah, pertanyaan itu penting karena tadi ya yang terakhir slide terakhir tadi saya contohkan bahwa kapal itu berlayar harus punya tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh berdua. Visi misi itu di situ. Nah, jadi harus ditanyakan itu yang paling fundament adalah menanyakan tentang visi hidup dan tujuan menikah. Itu boleh ditanyakan itu. Mungkin jawabannya nanti adalah ini apa namanya? Formalitas istilahnya gitu ya. Saya menikah karena ingin mencari ridha Allah. Nah, kalau dia jawab mencari ridha Allah itu yang kayak apa maksudnya? Gitu. Jadi maksudnya jangan hanya apa lipstick doang, jangan hanya di mulut saja kemudian berani mengatakan bahwa saya menikah karena apa tujuan saya menikah adalah karena ibadah, karena mencari ridha Allah, tapi benar-benar kemudian konsekuen gitu ya dengan apa yang dia apa namanya ucapkan gitu. Jangan mengatakan bahwa mencari ridha Allah, apa namanya beribadah kepada Allah, tapi ketika ditanya visi besarnya nggak tahu malahan justru. Nah, itu mungkin pertanyaan yang pertama yang harus ditanyakan itu. Kemudian yang kedua, yang boleh ditanyakan ini yang fundament-fundament aja yang ditanyakan, itu adalah tentang komitmen ibadah, ya. Kebiasaan ibadah gitu ya. Saya misalnya nanya kepada si ikhwannya. Nanti kita ditanya juga begitu juga harus siap ya. Gimana kebiasaan ibadah harian kamu? Contoh, yang paling mudah itu untuk melihat keseriusan dia beribadah itu adalah dia terutama ibadah wajib ya. Dia laki-laki, kalau laki-laki dia sholat subuhnya di mana? Banyak di rumah atau mungkin kalau ngekos ya berarti banyak di kos ya. Atau di masjid. Begitu. Nah, dia harus jawab jujur itu. Ya. Kemudian gimana cara kamu menjaga keistiqomahan supaya kemudian ibadahnya itu bisa continue gitu ya. Gimana caranya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang ya seputar itulah ya. Kalau yang wajib-wajib memang harus dilakuin. Mungkin boleh ditanyain amalan ibadah sunnah apa yang sering kamu lakuin gitu ya. Yang sering kamu lakuin. Mungkin kesannya adalah kayak interogasi gitu ya. Tapi itu penting. Ya, tapi itu penting. Ya. Kalau ibadah wajib memang harus sholat gitu ya. Ya itu sholat 5 waktu maksudnya ya. Tapi ibadah sunnah, ibadah nafilah itu juga harus boleh ditanyakan. Ya, misalnya kamu tahajud enggak? Enggak. Kamu puasa Sunan Kemis enggak? Enggak. Lah terus apa andalan ibadah sunnah kamu apa kayak gitu. Nah, itu kaitannya sama yang tadi yang pertanyaan pertama, beribadah. Ibadah itu kan bukan hanya wajib, tapi yang sunnah itu juga ibadah gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya setelah kemudian pertanyaan tentang komitmen ibadah, yang berikutnya adalah pertanyaan tentang seputar karir, keuangan, pekerjaan itu boleh ditanyakan. Ya. Misalnya pandangan kamu terhadap karir gimana? Ini yang ikhwan boleh nanya juga kepada perempuan. Misalnya, kamu nanti kalau menikah dengan saya, kamu kira-kira akan melarang saya bekerja atau seperti apa? Kayak gitu. Dan seterusnya. Itu boleh ditanyakan. Ya. Sepenting apa sih karir buat kamu kayak gitu kan? Bagaimana cara kamu nanti kalau misalnya budget keuangan kamu itu tidak cukup
membiayai kehidupan rumah tangga. Nah, itu mungkin pertanyaan seputar itu harus ditanyakan, gitu ya. Termasuk adalah nanya pekerjaan. Pekerjaan kamu apa sih? Ternyata mungkin bisa jadi pekerjaannya itu nggak halal, gitu ya. Caranya salah, gitu ya. Maksudnya caranya atau pekerjaannya di tempat yang salah, gitu. Nah, itu juga perlu ditanyakan, perlu didetailkan. Ya. Berikutnya yang keempat adalah tentang pertanyaan tentang keluarga, ya, seputar keluarga dan orang tua. Ya. Misalnya contoh bagaimana sih background story dari agama orang tua, ayah ataupun ibu kamu, misalnya begitu. Background keagamanya kayak apa, kayak gitu. Nah, itu perlu ditanyakan. Kultur ya, kultur ibadah di rumah kamu itu seperti apa, kultur keagamaan di tempat kamu itu seperti apa. Nah, itu perlu ditanyakan juga supaya kemudian memang kita tahu, gitu ya, karena kita akan menyatukan dua keluarga. Ya, mungkin itu beberapa poin ya. Atau mungkin kalau mau ditambahi, mungkin tentang masa lalu, gitu ya, tentang kisah hijrahnya, itu boleh juga ditanyakan kepada calon, gitu ya. Nah, itu plus pertanyaan-pertanyaan yang lain yang misalnya tentang harapan, gitu ya. Harapan pada pasangan maksudnya, gitu ya. Kamu berharap kamu itu berjodoh dengan pasangan kayak apa sih? Kayak gitu. Nah, itu tuh boleh ditanyakan juga, ya. Nah, itu yang pertanyaan Mbak Ulfa tadi ya, terkait dengan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, tadi yang saya jelasin tentang ukuran bahwa seseorang itu siap atau cuman pengen, itu sama. Ya, sama. Laki-laki maupun perempuan itu maksudnya sama. Ya, kalau laki-laki itu memang mungkin penekanannya adalah di finansial, gitu ya. Penekanannya ada di finansial, seperti itu. Ya, maka kemudian tadi mungkin kalau memang perlu harus hitung-hitungan gitu ya secara finansial, secara global lah gitu ya. Dihitung misalnya tadi, dihitungnya dari UMR misalnya begitu. Gaji kamu UMR enggak gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu tadi kaitannya sama pertanyaan tentang karir pekerjaan tadi di situ boleh ditanyakan. Nah, standarnya laki-laki siap itu sebenarnya paling poin itu ya di situ, ya di finansial. Dan itu juga biasanya yang membuat laki-laki itu maju mundur untuk menikah itu memang kadang-kala itu. Meskipun banyak yang lainnya ya, banyak banyak faktor yang lain gitu. Tapi pada utamanya biasanya itu. Ya. Itu ya, Mbak Ulfa, jawaban dari pertanyaan Mbak Ulfa tadi. Yes, jazakumullah khairan. Afwan. Terima kasih Ustadz sudah menjawab. Selanjutnya boleh untuk Mbak Bella yang sudah resen juga. Terima kasih Kak Ihsan. Ya. Izin bertanya Ustadz dari apa yang sudah dibahas tadi Ustadz. Ya. Pertanyaan saya ini Ustadz. Ini mungkin contoh kasus ya Ustadz, dari permasalahan dari teman juga ada kayak gitu Ustadz. Beliau ini sudah meyakinkan diri kalau beliau ini udah siap nikah, dan tapi yang menjadi permasalahannya, beliau waktu itu cerita kalau misalkan orang tuanya ini ingin si dia ini mendapatkan laki-laki yang mapan. Dalam artian mapan itu ya mungkin udah ada mobil, rumah, ataupun yang lainnya ya Ustadz. Karena beliau ini hidup di perkotaan yang mungkin biaya... Beliau ini perempuan ya berarti? Iya Ustadz, perempuan. Yang mungkin orang tuanya menganggap si anaknya ini karena kebutuhan di kota dengan perdesaan kan beda ya Ustadz, maksudnya. Jadi mungkin si orang tuanya ini ingin anaknya ini mendapatkan laki-laki yang mapan, yang udah punya pekerjaan yang ataupun dengan gaji yang cukup, lebih dari cukup gitu Ustadz. Sedangkan dia ini kayak udah pengen nikah.
seperti udah pengen nikah ya Ustadz. Karena udah beberapa kali ada yang ingin serius, tapi selalu tertunda. Dan juga ada syarat-syarat juga yang mungkin dari orang tuanya. Dan waktu itu saya mengasih saran coba untuk meyakinkan orang tua. Kalau misalkan pandangan antara kita itu, pilihan dari kita itu belum tentu buruk. Tapi mungkin beliau ini belum bisa meyakinkan. Nah, bagaimana cara kita sebagai anak Ustadz yang kita memang sudah menganggap diri kita ini memang sudah pantas menikah ataupun sudah siap, sedangkan orang tua kita belum percaya atau belum meyakinkan, memberikan yakin. Istilahnya ini Ustadz, istilahnya itu kita udah menganggap siap tapi orang tua belum menganggap kita itu udah siap dalam pernikahan. Nah, bagaimana solusi dalam permasalahan ini, Ustaz? Terima kasih. Ya. Baik, bagi temannya Mbak Bella tadi, ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan. Yang pertama milihnya adalah menikah, tapi bukan tanpa restu ya, tetap dengan restu orang tua, dengan pilihannya si temannya Mbak Bella tadi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah menaklukkan orang tuanya. Gitu. Apa konsekuensinya itu? Itu kalau pilihan pertama. Yang kedua, ini jawaban simpelnya ya. Adalah ya menunggu sampai ada yang mapan versi orang tua tadi datang. Kayak gitu. Ya. Nah, dua-duanya punya konsekuensi dong, punya. Ya. Maka dari dua pilihan itu teman-teman sekalian atau Mbak Bella tadi, di samping ada konsekuensinya, ada batasan, kalau bisa diberi batasan waktu. Ya. Yang pertama, misalnya tadi pilihan yang pertama, memilih untuk dengan pilihannya sendiri, maka itu butuh batas waktu, diberi batas waktu, ya. Maksudnya memberi batas waktu bagi dirinya sendiri, kapan saya harus bisa menaklukkan orang tua saya. Ya, itu gitu. Jadi kalau memang temannya Mbak Bella tadi punya pandangan, punya idealisme lah, punya idealisme yang mungkin berbeda dengan orang tuanya, maka itu diobrolkan, dikomunikasikan dengan orang tua. Pak, Bu, kalau memang nunggu mapan, ya pertanyaannya adalah sampai kapan, gitu kan? Sampai kapan? Nah itu hal yang mesti dikomunikasikan kepada orang tuanya. Pun kalau misalnya ya makanya kaitannya sama yang kedua, ya pilihan yang kedua maksudnya adalah memilih pilihan orang tua yang nunggu mapan. Nah pertanyaannya orang yang mapan, laki-laki yang mapan, nah itu sudah ada belum? Nah kalaupun ada, pertanyaannya adalah itu sesuai dengan dalam tanda kutip seleranya si anaknya atau tidak, gitu ya. Makanya tadi saya ngibaratin video yang tadi ya, yang dua hewan tadi yang berbeda persepsi, yang satunya mempersepsikan kayu, satunya mempersepsikan buaya, sampai harus dimakan buaya dulu baru yakin bahwa itu adalah buaya. Gitu. Nah, kita itu mungkin bisa jadi berbeda persepsi dengan orang tua, makanya kemudian itu harus dipersiapkan jauh hari sebelum ada calon. Ya, sebelum ada calon. Ya, ini terutama mungkin warningnya buat para akhwat ya. Biasanya kalau berdasarkan pengalaman yang ada, ya memang biasanya akhwat atau perempuan itu ya memang diketemukan dengan masalah-masalah seperti itu. Kalau Iwan biasanya lancar-lancar aja, kebanyakan gitu. Ya, kebanyakan gitu. Jadi gitu Mbak Bella ya, pilihannya adalah si temannya Mbak Bella tadi mau milih yang pertama atau milih yang kedua, gitu ya. Kalau misalnya milih yang pertama ada konsekuensinya, milih yang kedua pun juga ada konsekuensinya. Nah, tinggal dipilah-pilih, kemudian di istiqoroh gitu ya. Kira-kira mau milih yang mana, gitu ya. Atau mau ditetapkan oleh Allah pilihan yang mana, gitu. Gitu Mbak Bella. Semoga bisa menjawab.
Gimana Mbak Bella? Udah puas dengan jawabannya atau ada pertanyaan lagi? Oke, kayaknya udah nih. Kita lanjut ke di kolom chat ya Ustadz. Saya izin bacain. Enggak. Dari Mbak Jana, Ustadz Afwan izin tanya, bagaimana cara terbaik mempersiapkan mental sebelum menikah? Cara Monggo. terbaik ya dipersiapkan. eh jadi sama kayak persiapan yang lain ya. Jadi kan persiapan menikah, persiapan yang lain untuk menikah itu kan ilmu, finansial, ya. Kemudian persiapan apa namanya? Spiritual gitu ya. Maka mental pun juga begitu. Nah, gimana cara nyiapin mental gitu ya? Gimana cara nyiapin mental? Eh, yang paling mudah itu sebenarnya adalah ya sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah itu ya segalanya itu dari Allah akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi rojak ya. Kalau kita paham akan rojak bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, itu kita sebenarnya sedang nyiapin mental. Mental itu kan sebenarnya kaitannya sama mindset ya, mindset kita. Nah itu tanamin mindset itu kepada kita di benak kita bahwa kita itu ngadepin ujian hidup itu eh, hidup itu akan ngadepin ujian gitu ya. Hidup itu akan ngadepin ujian. Nah, ketika kita ngadepin ujian ya, ada hasilnya itu yang mungkin baik atau buruk buat kita. Nah, dua-duanya itu asalnya dari Allah. Hasil itu adalah dari Allah. Nah, ketika hasil itu kita sudah memahami itu bahwa semua hasil itu adalah dari Allah, maka apa yang kita harus siapkan sebelum ujian itu datang dan apa yang kita harus lakukan setelah ujian itu datang. Apa yang kita harus lakukan sebelum ujian itu datang? Kita memahami bahwa setiap manusia itu pasti akan ada ujian. Setiap manusia. Nah, apa yang kita lakukan setelah ujian itu datang? Ya, kita kembalikan bahwa segala sesuatu itu ya bagi orang mukmin itu adalah baik. Ya, baik. Ya, entah itu sesuatu yang menurut kita itu buruk, ya, itu bagi kita akan bisa mencernanya kalau kita sudah memahami beberapa saat setelah kita mengalami hal itu. Kita baru tahu bahwa ketika kita tidak berjodoh dengan dia misalnya begitu, kita baru tahu ada dalam tanda kutip ada manfaatnya, ada berkahnya itu setelah apa? Ya setelah sekian saat setelah itu terjadi. Mungkin pada saat terjadi mental kita nggak siap. Yaitu mungkin wajar ya. Sebagai manusia karena manusia itu punya punya rasa, punya naluri ya. Maka wajar kalau kemudian kita sakit dan seterusnya. Tapi jangan berlarut-larut karena apa? Ya, inna ma'al usri yusran, segala sesuatu yang Allah itu mudahkan gitu ya. Segala sesuatu itu Allah mudahkan. Kalau misalnya kemudian kita putus asa, kita berkubang di satu ujian tadi, kita nggak mau keluar, ya kita tetap akan di situ. Ya, kita tetap akan di situ. Kita nggak bisa move on. Ya, kalau kita mau keluar dari ujian itu ya kita harus pilih keluar. Ya, ketika tadi misalnya diuji dengan tidak berjodoh dengan dia, mental kita kaget gitu ya. Itu wajar. Tapi jangan berhenti di situ, jangan hanya berkubang di situ, itu nggak akan pernah selesai. Ya, kalau kita nggak memilih mencabut diri dari hal itu, maka kita harus milih move on. Nah, ketika kita pilih move on, disitulah maka kemudian kita akan bisa menemukan hikmah-hikmah di balik Allah tidak menjodohkan kita dengan dia. Misalnya contohnya seperti itu. Nah, gitu ya, kurang lebih ke pertanyaan dari Mbak Jana. Bisa jadi begini juga. Tadi saya udah mention juga di kehidupan hari ini ujian atau persiapan yang cukup urgent itu adalah persiapan mental, gitu ya. Saya katakan persiapan itu urgent
Di samping persiapan-persiapan yang lain ya, termasuk spiritual dan seterusnya. Karena hari ini itu ekspektasi, soal ekspektasi teman-teman sekalian. Ekspektasi kita itu dikendalikan oleh orang lain, oleh sesuatu di luar kita. Dengan apa? Salah satunya adalah media sosial. Kita sering menyebut ada namanya standar TikTok. Nah, standar TikTok itu adalah ekspektasi. Dan itu mempengaruhi mental kita. Ya, mempengaruhi mental kita sehingga kemudian kita menjadi ragu-ragu, takut, ya, fear, doubt, worry tadi terhadap pilihan kita, terhadap ujian-ujian yang menimpa kita, gitu. Nah, itulah yang membuat kita kemudian akhirnya kena mental health, gitu ya. Mental kita sakit, yang akhirnya kita tadi yang saya ibaratkan kita punya rantai gajah tadi, gitu kurang lebih. Oke, terima kasih Ustaz. Izin Ustadz, ini sudah jam 21.50. Ada 2 pertanyaan terakhir, boleh dibacain atau gimana Ustadz? Boleh? Oke, boleh. 2 apa Pertama, 3 nih? 2 Ustadz. Oh, enggak. Pertama dari Mbak Ratnasari, Ustadz izin bertanya, bagaimana pandangan jika pihak perempuan terlebih dahulu menyampaikan niat baiknya? Yang kedua dari Mbak Ulfa, Afwan izin bertanya lagi Ustadz, kalau untuk perempuan haruskah benar-benar siap secara finansial? Jika harus, ukurannya seperti apa? Monggo Ustadz. Oke, pertanyaan Mbak Ratna. Bagaimana pandangan jika pihak perempuan terlebih dahulu menyampaikan niat baiknya? Itu boleh, ya, tidak ada larangan. Maksudnya tidak ada larangan khusus terkait wanita itu menawarkan diri kalau memang ada, ya. Kalau memang ada ikhwan yang menurut si mbaknya tadi itu pihak perempuan itu kemudian agamanya baik, gitu ya. Kita tahu kesehariannya mungkin, ya. Kita tahu ceritanya, background-nya dan seterusnya, itu boleh. Tapi mungkin caranya, ya, cara menyampaikannya itu tidak harus langsung disampaikan. Bisa harus lewat perantara, lewat saudaranya, ya. Di di masa-masa Rasul dan para sahabat itu kan ada beberapa orang wanita yang menawarkan diri untuk dinikahi, termasuk ada yang menawarkan diri untuk dinikahi oleh Rasul, begitu, oleh Rasulullah SAW, begitu. Tapi Rasulullah kemudian tidak berkenan, kemudian dinikahkan dengan sahabatnya, begitu. Itu ada yang seperti itu. Ada yang seperti Umar bin Khattab yang mencarikan suami buat anaknya. Itu juga ada yang seperti itu, menawarkan. Jadi orang tuanya yang mencarikan. Ya. Ada juga yang kemudian Bunda Khadijah juga jatuh hati kepada Rasulullah, tapi Bunda Khadijah kemudian tidak menyampaikannya secara langsung. Ya. Jadi boleh, ya. Itu secara hukum boleh. Nah, tapi mungkin memang nanti kaitannya sama caranya, ya. Dan yang penting juga mungkin secara kultur di Indonesia mungkin tidak biasa seperti itu. Tapi itu bukan hukum, ya, itu kultur aja. Ya. Gitu ya Mbak Ratna, semoga menjawab. Kemudian yang Mbak Ulfa tadi, ya. Mbak Ulfa bertanya lagi, kalau perempuan ukurannya apakah harus benar-benar siap secara finansial? Wanita itu mulianya di dalam Islam itu wanita itu dinafkahi. Baik ketika dia itu masih sendiri, ya, masih bersama orang tuanya, dia dinafkahi oleh orang tuanya. Pun nanti ketika dia sudah menikah, dia dinafkahi sama suaminya. Itu mulianya Islam ketika memandang wanita, sehingga wanita itu tidak wajib untuk bekerja. Gimana kalau kemudian punya duit, punya hasil, ya nggak apa-apa kalau dia mau bersedekah, ya, mau sedekah kepada keluarganya, suaminya nggak boleh nurut, ya, nggak boleh menjadikan penghasilan istrinya itu sebagai hitung-hitungan untuk mengkalkulasi kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga yang memenuhi siapa? Suaminya. Kalaupun misalnya ingin membantu istrinya, yaitu sedekah. Gitu. Maka persiapan untuk perempuan itu finansial enggak, ya. Kecuali karena nanti kan begini, jadi kan ini kultur di kita juga,
wanita itu atau keluarga pihak wanita itu biasanya akan membackup resepsi, apa namanya, walimah gitu ya, walimah pernikahan. Karena apa? Sebenarnya itu bebannya ada di orang tuanya si perempuan. Bebannya ada di orang tuanya perempuan karena apa namanya? Karena dia harus menikahkan putrinya, gitu kan? Menikahkan putrinya. Maka kemudian bebannya itu ada di orang tuanya. Tapi kalau si perempuannya, si anaknya tadi pengen bantu, ya nggak masalah, gitu ya. Jadi posisinya adalah hanya membantu. Kalau persiapan finansial itu sepertinya tidak apa namanya, tidak wajib bagi perempuan. Gitu mungkin, Mbak Ulfa. Oke. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah bertanya. Semoga materi dan jawabannya bisa menjadi pedoman dan insight terbaru dalam mempersiapkan pernikahan nantinya. Amin ya Rabbal. Mohon maaf kepada teman-teman yang belum bisa terjawab ataupun masih ada pertanyaan, boleh langsung nanti disampaikan ke Ustadznya di sesi yang di lain waktu. Terakhir dari Ustadz Luki, disilahkan untuk menyampaikan closing statement-nya Ustadz. Iya, baik. Jadi teman-teman, pernikahan atau pengen nikah antara doa, kemudian apa namanya, logika, ya, itu sebenarnya nyambung ya. Jadi kalau secara logika, mungkin teman-teman tadi ada yang maju mundur untuk menikah, ya baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Tapi secara doa, kita selalu minta doa supaya kemudian disegerakan jodoh, gitu kan. Secara ikhtiar juga kita mungkin sudah usaha. Maka di antara semuanya itu harus diseimbangkan. Ya. Diseimbangkan dengan apa? Itu nanti yang menentukan adalah mindset kita, pikiran kita. Ya. Pikiran kita yang akan bisa membuat kita itu menjadi tenang. Misal, contoh, teman-teman ada yang mungkin secara usia harusnya sih sudah siap untuk menikah. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Tapi ukurannya bukan itu, teman-teman sekalian. Adalah kesiapan. Toh pun kalau misalnya kita sudah siap, baik dari sisi usia, finansial sudah siap, mental sudah siap, spiritual sudah siap, tapi jodohnya juga belum datang. Ya, laki-laki tadi yang sudah saya sampaikan menjawab pertanyaannya Mbak Janah tadi. Ya, setiap manusia itu akan ada ujiannya. Gitu-gitu. Nah, ketika ujian itu datang, apa yang harus kita lakuin? Ujian itu ada yang menurut kita baik, ada yang menurut kita itu buruk. Tapi dua-duanya itu datangnya dari Allah. Yang baik kita syukuri, ya. Yang kemudian yang menurut kita buruk, ya itu adalah pelajaran buat kita semuanya. Gitu mungkin, Kang Insan. Terima kasih kepada Ustadz Luki yang sudah menyampaikan materi dan juga jawabannya pada malam hari ini. Semoga menjadi amal jariah untuk Ustadz. Amin. Amin. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak, yang sudah mengikuti dan bertanya dan berdiskusi. Terakhir mungkin sebelum ditutup, marilah kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Doa penutup majelis. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula majelis ilmu kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di sesi Ahad depan. Insan ingin mengingatkan juga bagi teman-teman yang mau support berbagai macam kegiatan dakwah Haik Akademi Pranikah, boleh dengan mengirimkan infak terbaik kamu. Sekian dari Insan, terima kasih Ustadz. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kepada Allah Insan mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Monggo Ustadz.